Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nuri Fadila dari 2018A Pendidikan Informatika IMPM 18.024 akan melakukan pengujian kepada website tentang black box. Sebelumnya, saya di sini memakai website tentang UPB atau TOEFL pada website Stiki PGRI Sumatera Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang black box tersebut. Pengujian black box yaitu pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi, pengujian black box ini hanya melakukan pengujian fungsionalnya fungsional saja, tidak melakukan pengujian yang terlalu dalam atau hanya pada sub-sub tertentu saja. Jadi pengujian black box ini kita hanya menguji sebuah tampilan atau fungsionalnya saja. Baiklah, saya di sini sudah menjelaskan pengujian tahap apa saja yang akan saya uji pada website TOEFL UPB tersebut. Di sini saya memakai website UPB yaitu unit pengembangan bahasa. Yang pertama, langsung saja yang akan saya uji yaitu tentang saat masuk halaman website UPB. Kita akan klik masuk halaman tersebut dengan melakukan tampilan login. Kita cek ketika kita memasukkan atau input data kita sebagai mahasiswa, apakah hasilnya akan berhasil atau tidak. Kita lihat. Di sini sudah terlihat bahwa kita berhasil masuk atau login. Berarti di sini kita ketikkan hasil pengujiannya berhasil atau tampil. Berarti kesimpulannya pada pengujian pertama yaitu pada saat masuk halaman website atau saat login pada UPB TOEFL ini valid. Kedua, saat masuk menu dashboard. Sebelumnya, di sini saya jelaskan pada menu TOEFL Stiki PGRI Sumbar terdapat banyak menu-menu. Pertama, menu dashboard, pelatihan TOEFL, testing only TOEFL, profil history, dan surat sertifikat. Maka inilah yang akan kita uji pada pengujian black box tersebut. Yang kedua, kita akan menguji menu dashboard. Pada sub kedua ini, kita akan menguji menu dashboard. Kita sudah klik dashboard, dan kemudian muncul sebuah data diri mahasiswa yang login tadi. Seperti saya ini, nama, email, tempat tanggal lahir, program studi, nilai kelulusan, dan histori mahasiswa. Jadi, kesimpulannya, hasil tampilannya atau hasilnya berhasil atau tampil. Berhasil atau tampil. Atau sesuai harapan. Dan kesimpulannya pada menu dashboard ini yang kita lakukan pengujian black box-nya yaitu valid karena tampil sebuah data. Karena kita buat valid. Ketiga, kita akan melakukan pengujian pada menu TOEFL pada layanan. Pada menu layanan, di sini layanan terdapat dua menu, yaitu pelatihan TOEFL dan testing only TOEFL. Pada pelatihan TOEFL, kita akan menguji apakah tampil atau tidak pelatihan TOEFL-nya. Di sini tampil sebuah registrasi pelatihan TOEFL, informasi, dan biodata. Di sini mahasiswa memasukkan datanya atau menyimpan data dirinya. Jadi pada pengujian pada layanan pelatihan TOEFL ini tampil sebuah biodata atau registrasi pelatihan TOEFL. Jadi berhasil atau tampil atau sesuai keinginan. Jadi kesimpulannya itu valid. Keempat,
Dan pada ketiga ini juga pada menu layanan kita terdapat Testy Only TOEFL yang menampilkan sama dengan pelatihan TOEFL tersebut, menampilkan sebuah tampilan registrasi TOEFL dan biodata, dan kemudian mahasiswa mengisi data yang bersangkutan. Kita coba lihat. Sama, di sini terdapat informasi. Yang pertama itu pembayaran. Jadi kita harus melakukan pembayaran agar tes tersebut bisa dilengkapi atau data diri kita ini bisa dilengkapi. Pengunjung keempat pada menu profil dan histori surat dan sertifikat pada sub informasi dan download. Jadi pada menu bagian informasi ini ada dua menu yang terdapat pada di situ pada website tersebut, yaitu pada menu profil dan histori dan pada menu surat dan sertifikat. Kita akan menguji pada menu dan profil histori. Kita klik menu profil dan histori. Profil dan histori. Apakah muncul atau tidak? Di sini jelas muncul apa yang kita input dan apa yang dapat diproses. Kita tadi menginput profil dan histori. Kita tadi menginputkan tentang histori dan profil. Kemudian muncul histori dan profil mahasiswa dan histori mahasiswa. Kemudian jelas di sini hasil pengujiannya, yaitu tentang tampilan profil dan mahasiswa dan histori itu valid atau berhasil atau sesuai dengan harapan kita. Berhasil atau tampil atau sesuai dengan keinginan, atau tampil apa yang diinputkan, atau kesimpulannya berarti valid. Kemudian kita akan melakukan pengujian pada menu keduanya, yaitu menu surat dan sertifikat. Pada menu surat dan sertifikat kita klik apakah muncul apa yang diinputkan tentang surat dan sertifikat. Nah, di sini muncul jelas surat dan sertifikat tersebut, dan di sini mahasiswa dapat mencetak surat dan sertifikat TOEFL tersebut. Jelas di sini berarti pengujian black box pada sertifikat itu valid atau berhasil. Berhasil atau sesuai dengan keinginan, berarti kesimpulannya pada menu surat dan sertifikat ini valid. Di sini mahasiswa bisa mencetak atau memprint sertifikat secara online. Terima kasih. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Salah janggal mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.